oleh Ustaz Najib. Nah, untuk menyingkat waktu dan terus memulakan kuliah ini kepada Yang Mulia Ustaz Dr. Razman Haim Ali dipersilahkan. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham wa ala'ihil jisam, wa atammu tilka ni'am ni'matul imani wal islam, wa tawwaja zalika bainana bil wifaqi wal ukhuwati wal wi'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi al-a'lam wa ashabihi al-abrar al-kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadha al-maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malik al-'allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Ikhwani wa akhawati billah, bapak-bapak dan ibu-ibu, encik-encik dan perempuan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para peserta kajian majlis ta'lim ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu di awal dimulai majlis kita ini dengan memuja dan memuji Allah Tabaraka wa ta'ala yang maha tinggi. Atas izinnya, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita boleh bersama melalui media ini, walaupun jasad kita berjauhan, tapi hati kita insya-Allah berdekatan karena ikatan Islam dan iman. Semoga berakhir insya-Allah di penghujung perjalanan dan tujuan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat wal musyarikin wal musyarikat fi hadzal liqa' al-mubarak. Kemudian kita tak lupa mengenang jasa baik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat izin Allah kemudian dakwah beliau yang berterusan, yang tak pernah kenal lelah, memeras keringat, mencucurkan air mata, penuh dengan tantangan dan derita, tapi beliau tetap bersabar dan tegar di atas jalan ini, sehingga sampailah Islam itu ke negeri kita ini, Nusantara, di rantau Melayu ini, sehingga kita bisa menikmati. Bahkan persaudaraan ini lintas teritorial dan wilayah, tidak ada batas-batas politis dan negara, karena sesungguhnya persaudaraan ini yang dibangun oleh Nabi alaihissalatu wassalam
persaudaraan di atas segala persaudaraan, persahabatan di atas segala persahabatan, dan ikatan di atas segala ikatan. Oleh itu mari kita memberikan doa terbaik kita untuk sang Nabi alaihi salatu wassalam yang langsung diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati billah, para peserta yang mengikuti kajian di majelis ta'lim ini, tajuk kita pada perjumpaan ini adalah menjaga persaudaraan sesama muslim. Kita paham sesemuanya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau tidak lagi mendapatkan tempat berdakwah di Makkah, kecuali selalu ditentang dan diserang. Akhirnya Allah izinkan beliau hijrah ke Madinah, karena inna ma'al usri yusra. Di saat beliau sampai ke Madinah, beliau meletakkan pondasi-pondasi hubungan, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, mengajarkan kepada kita bagaimana berhubungan dengan Allah. Ini hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya yang tercermin dalam ajaran-ajaran akidah syariahnya. Kemudian Allah juga, Nabi SAW meletakkan dasar-dasar hubungan di antara sesama manusia, baik yang muslim sesama muslim maupun yang muslim dengan selain muslim. Adalah ajaran dan tuntunan yang sangat-sangat istimewa, yang sangat terpuji. Nabi SAW mengatur hubungan antara sesama muslim dengan menjadikan mereka bersaudara, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, sampai-sampai mereka bukan hanya sekadar mencintai, tetapi sampai melakukan ithar, yaitu mendahulukan saudara, mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan diri sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka sebenarnya dalam keadaan sulit, dalam keadaan pelik, dalam keadaan melarat, tetapi masih bisa mendahulukan saudara. Dan ini yang akan kita menjadi tajuk bahasan kita pada hari ini insyaallah taala. Semoga Allah berikan taufik. Kemudian mengatur hubungan antara orang Islam dengan yang selain Islam, yang dikenal dengan perjanjian Madinah, Wathiqatul Madinah atau piagam Madinah, antara Rasulullah SAW dan kaum muslimin di satu pihak dengan orang-orang Yahudi di pihak lain. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat al-musyarikin wal musyarikat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan al-ukhuwah al-islamiyah sebagai ikatan iman terkokoh.
Allah SWT menegaskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu, dan wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah, dan persaudaraan ini tidak memandang warna kulit, tidak melihat apa bahasa yang digunakan, dan tidak pula melihat strata sosial, predikat dan tingkat kekayaan. La fadla li arabiyyin ala a'jami, wala li a'jamiyyin ala arabi, wala li abyad ala aswad, wala li aswad ala abyad, illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang yang berwarna kulit putih di atas yang berkulit hitam, atau tidak ada kelebihan orang Arab dari orang Ajam, dan tidak ada kelebihan orang Ajam dari orang Arab, tidak ada kelebihan orang-orang yang berkulit putih di atas yang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam di atas yang berkulit putih, illa bittaqwa, kecuali hanya dengan ketakwaan. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimanillah wa iyyakum. Di sini kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya persaudaraan itu harus dibangun di atas iman, dan sesungguhnya bila persaudaraan itu lemah, itu tanda bahwa sesungguhnya iman kita dalam kondisi lemah. Karena orang-orang beriman itu bersaudara, sedangkan bila persaudaraan ini rusak, pasti ada masalah dengan keimanan, pasti ada masalah yang mengganggu keimanan. Tetapi bila iman dalam kondisi kokoh, maka persaudaraan mesti insyaallah kokoh. Karena Nabi mengatakan inna awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat pengikat, tali pengikat iman itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mencintai karena Allah, orang beriman mesti mencintai orang-orang beriman, dan mesti membenci orang-orang yang tidak beriman. Bila yang terjadi sebaliknya, orang Islam mencintai orang yang bukan beriman, berarti dan membenci orang beriman, mesti ada sesuatu yang salah pada salah satunya. Mungkin orang Islamnya sedang dalam kondisi imannya lemah, atau sama sekali hilang imannya. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan itu sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Artinya saling mencintai di antara mereka, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, saling menyuruh berbuat yang ma'ruf dan menegah dari perbuatan munkar, wa yuqimuna as-shalah, mendirikan salat, wa yu'tuna az-zakah, membayarkan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, serta taat pada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah yang akan diberikan rahmat oleh Allah. Innallaha azizul hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini kita lihat lagi bahwa orang-orang beriman bila saling bersaudara, saling mencintai, mereka mendapatkan rahmat. Tapi dengan syarat wattaqullah, di ayat Al-Hujurat, bertakwalah kepada Allah
artinya taatlah pada Allah dan Rasulnya. Di ayat ini Allah menyebutkan wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat pada Allah dan Rasulnya, yang itu juga taqwa. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah simpul dari perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Sesungguhnya bersatu itu adalah rahmat, bercerai-berai itu adalah azab. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas hukukul ukhuwah, bagaimana menjaga ukhuwah, mungkin perlu kita melihat bagaimana as-salafus salih, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ketika bersikap menghadapi masalah yang berkaitan dengan saudara, yang ketika diuji tidak merusak tali persaudaraan, adalah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari al-mubasysyirina bil jannah, yang diberi kabar gembira dijamin masuk surga. Beliau bergelar Aminu Hazil Ummah, atas pemberian gelar ditabalkan oleh baginda Rasulullah SAW, Aminu Hazil Ummah Abu Ubaidah, li kulli ummatin amin wa aminu Hazil Ummah Abu Ubaidah, adalah orang kepercayaannya umat ini adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di saat bertemu dengan sahabat yang lain, lalu masing-masing mengatakan tamanna ya Amirul Mukminin. Beliau mengatakan atamanna an tumla'a hadha ad-dar atau hadhihi ad-dar rijalan mithla Abi Ubaidah. Saya berharap rumah ini dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat peperangan berkecamuk melawan orang-orang musuh-musuh Islam, Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengganti panglima perang yang saat itu dipegang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, ketika perang sedang berlangsung, datang surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menabalkan Abu Ubaidah sebagai panglima menggantikan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anil jami'. Kaum muslimin mendapat surat itu dalam kondisi perang sedang berkecamuk. Seorang jenderal mesti nak tengokkan kepada orang lain. Ini prestasi yang harus dikejar di saat perang, digantikan dan kita mendapatkan kemenangan dan kebilangan, maka nama besar akan disandang oleh Abu Ubaidah. Tapi subhanallah, ini tidak terbesit dalam hati-hati mereka, tidak pernah terbayang dan terhayalkan dalam lamunan mereka. Abu Ubaidah merahasiakan surat tugas atau surat pengangkatan penabalan dirinya sebagai panglima tertinggi kaum muslimin sampai perang pun selesai, sampai peperangan usai. Baru Abu Ubaidah menyerahkan surat perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada panglima Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Subhanallah, dia tidak pernah terbayang untuk bersaing, untuk melampaui apa yang sudah dicapai oleh Khalid bin Walid. Tapi beliau benar-benar ikhlas
untuk berjuang berjihad fisabilillah, mungkin akan sangat berbeza dengan kita hari ini. Di saat iman kita rendah, ada nihil. Dan sebaliknya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan perintah untuk menyerahkan tongkat pimpinan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan bintang jasa yang sangat banyak di pundak Khalid bin Walid, prestasi yang sudah diukir dengan indah di medan-medan perang, tak pernah terkalahkan. Itulah yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir Khalid bin Walid dikultuskan. Orang-orang meyakini dengan melampau kepadanya sehingga ditakdis atau dikultuskan oleh kaum muslimin, maka digantilah dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada suara-suara sumbang yang datang kepada Khalid, tetapi Khalid radhiyallahu taala anhu seperti Abu Ubaidah, mereka orang-orang beriman, bukan orang-orang yang haus dan mengejar jabatan dan popularitas, bukan untuk dipiralkan, tetapi untuk ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid menjawab dengan tegas, dengan cergas. Dia menjawab, saya berjihad bukan karena Umar, tapi berjihad lillahi ta'ala. Jadi pimpinan, saya berjihad lillah. Jadi askar biasa, saya juga berjihad lillahi ta'ala. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, inilah sedikit gambaran bagaimana persaudaraan di antara mereka, sehingga apapun keputusan walaupun pada zahirnya merugikan, tetapi bagi mereka rugi adalah merusak persaudaraan karena kepentingan duniawi semata, apakah itu jabatan, pekerjaan, atau karir, atau pendapatan, nama baik, popularitas dan sebagainya. Bagi mereka itu tidak berharga, karena ukhuwah itu lebih berharga. Karena jabatan tak akan memasukkan ke surga kalau merusak ukhuwah di antara kita. Sesungguhnya prestasi yang dicapai tidak akan memasukkan ke surga kalau itu merusak persaudaraan sesama. Sesungguhnya harta yang banyak pun tak akan masukkan ke surga kalau itu tidak membuat hubungan sesama kita semakin mesra. Oleh itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT, demikianlah generasi yang dididik oleh baginda Rasulullah SAW, sampai-sampai Nabi menjadikan atau membahasakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, pada hari ini kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku semuanya, banyak hal-hal yang membuat kita bertemu, saling bersaing dengan tidak benar, bersaing tidak fair. Masing-masing nak melihatkan dirinya kepada khalayak, dialah yang sebenarnya yang hebat, selainnya tidak. Kita kadang-kadang keliru dalam berpendapat, tetapi ketika diberikan nasihat, kita justru membalas dengan yang lebih berat, dengan pelanggaran yang lebih berat, enggan menerima kebenaran, sehingga karena takut kalau kita tidak lagi dilihat orang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, secara garis besar, secara global, ada dua hal yang paling merusak persaudaraan di antara kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama adalah, secara simpul, adalah asyahwat, nafsu yang diperturutkan, nafsu yang diikutkan, yang tak pernah berkesudahan. Betapa banyak kita sebenarnya dari sisi apa yang kita punya sudah Allah berikan, harta sudah ada, keluarga sudah ada, rumah sudah ada, jabatan pun sudah, di sana sini tertulis nama kita, pengetua ini, pengetua itu, pengurus ini, pengurus itu.
tetapi subhanallah syahwat untuk tetap selalu di depan selalu membuat kita tidak siap untuk saling mengalah, sehingga mengurangi iman kita, sehingga lahirlah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menafikan iman kita. Misalnya adalah penyakit hasad. Tidak boleh melihat orang lebih dari kita lalu datang penyakit hasad. Ini akibat syahwat yang diperturutkan. Melihat orang dapat nikmat lalu kita tidak senang dan merasa terganggu, tidak nyaman. Kenapa dia yang mendapat, saya tidak? Akhirnya datang rasa hasad. Akhirnya kita seolah-olah protes kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanggah Allah, kenapa dia yang diberi, kenapa tidak? Saya lebih patut, dia tidak. Seolah-olah Allah tidak tahu kepada siapa dia berikan nikmat yang ia berikan, kepada siapa dia khususkan karunia yang harus dia khususkan. Ma'asyarul ikhwati wa akhwat dirahmati Allah, lahirlah hasad, dan hasad ini pasti akan bercanggah dengan iman. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la yajtami'u fi rajulin imanun wa hasad. Tidak akan mungkin bertemu dalam diri seseorang itu iman dan hasad. Idza wujida ahaduhuma dhahab al-akhar. Apabila salah satunya terdapat pada seseorang, hilanglah yang lain. Bila imannya kuat dan dominan, maka hasadnya akan berkurang, mungkin hilang. Sebaliknya, bila hasadnya yang dominan, imannya mungkin akan lemah atau mungkin hilang. Dan ini pada gilirannya kaum muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, akan menjauhkan kita dari saling mencintai sesama. Karena jangankan memberi yang ada pada kita, melihat orang dapat bukan dari jalan kita membuat gelisah hati kita, membuat iri dan dengki dalam jiwa kita. Oleh sebab itu akhirnya iman pun habis dan hilang dari diri kita, dan tidak mungkin persaudaraan akan kokoh. Karena persaudaraan tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah orang-orang beriman bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ma'asyarul ikhwah yang dirahmati Allah SWT. Jadi Allah memilih kata-kata al-iman. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum li ba'dhin awliya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu persaudaraan itu semakin kokoh seiring dengan semakin kokohnya iman, dan dia semakin hilang dan kurang seiring dengan hilangnya dan berkurangnya iman. Dan termasuk yang merusak dan menghilangkan iman adalah hasad di antara kita. Dan hasad selalu karena mengikut syahwat yang terlalu, yang melampau, sehingga orang dapat, kita pun merasa sekarat dan melarat. Masyaallah kiram dirahmati Allah, di antara penyakit syahwat yang diperturutkan adalah tamak yang tak pernah berhenti, yaitu cinta kepada dunia, yang menyebabkan orang-orang menjadi penakut dan pengecut, selalu bakhil dan kedekut. Maka Nabi SAW memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kedekut. Karena sifat pengecut dan kedekut selalu berkawan. Karena orang yang tidak berani memberi dari harta yang dimiliki, tak akan mungkin berjihad mengorbankan jiwa yang ada dalam diri. Seorang penyair mengatakan, man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Siapa yang tak bisa berkorban dengan harta yang dimiliki, mana mungkin dia akan berkorban diri dalam berjihad di jalan ilahi. Ma'asyarul ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah.
Syahwat juga melahirkan, tadi sudah dikatakan, melahirkan tamak, melahirkan melahirkan sifat kedekut dan bakhil dan sifat-sifat lainnya yang membuat orang lemah dalam berazam. Orang yang lemah dalam berazam walaupun terlihat bersahabat dalam suatu zaman, tapi ingat itu hanya dirasarkan kepentingan semasa. Bila kepentingan itu sirna, maka habis pula lah persahabatan di antaranya. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah. Yang kedua yang banyak merusak di antara kita, persaudaraan sesama muslim kita, adalah fitnatus syubhat. Syubhat telah memalingkan banyak orang daripada jalan Allah dan Rasulnya. Syubhat telah memecah belah barisan umat Islam, dan syubhat telah mengacaukan pemahaman kaum muslimin. Kalau pemahaman dan keyakinan sudah bercanggah sesama kita, bertembung di antara kita, tidak bisa disatukan lagi, maka hati mulai berpaling. Makanya Nabi melarang kita untuk furqah. Dan ketika terjadi ikhtilaf di antara kita, dan ini memang tidak bisa dielakkan, karena di antara ikhtilaf itu ada yang boleh, dan itu terjadi di zaman baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Insyaallah wasi'ana ma wasi'ahum. Sebagaimana Nabi membolehkan mereka ikhtilaf, kita juga boleh ikhtilaf. Tapi adalah al-khilaf, al-mukhalafah, ini yang tidak boleh terjadi antara kita. Makanya ketika Nabi alaihissalatu wassalam memberitahukan, mengabarkan kepada kita sebelum beliau meninggal dunia lagi, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Fasayara ikhtilafan katsiran. Sesiapa yang masih hidup di antara kalian nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, saat itu apa nasihat Nabi kepada kita? Nabi nasihatnya apa? Karena yang namanya al-furqatu azab, yang namanya ikhtilaf pasti akan menjauhkan rahmat. Karena yang namanya at-tafarruq itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bersama dan bersatu itu adalah nikmat yang Allah sebut-sebut dalam kitabnya. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu di saat dulu kalian saling bermusuhan. Kenapa? Karena fitnah syubhat dan syahwat. Kalian lebih mementingkan duniawi daripada ukhrawi kalian. Kemudian dalam beragama kalian merubah-rubah apa yang sudah ditetapkan, menambah-nambah yang sudah diciptakan oleh Allah Taala dalam beragama. Akhirnya kalian berselisih dan bertentangan. Maka Nabi Allah SWT satukan kembali dengan sang Nabi alaihissalatu wassalam dengan menyatukan referensi dan rujukan, yaitu hanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Andainya kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kembali kepada Allah Rasulnya jika kalian orang-orang beriman pada Allah dan hari akhirat, dan itu adalah sebaik-baik, dzalika khairun adalah sebaik-baik, wa ahsanu ta'wila, dan si bagus-bagus penafsir atau bagus ke tempat kembali. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Dengan fitnah atau dengan syubhat banyak terbentuk pemahaman-pemahaman yang saling bercanggah satu sama lain, bertentangan, bahkan menghasilkan aliran-aliran dalam Islam. Bukan hanya sekedar mazhab yang berbeza, tapi aliran keyakinan dan kepercayaan sudah bercanggah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka saling curigai, saling mencurigai, dan saling menentang, dan bahkan saling memusuhi.
seperti yang terlihat pada hari ini kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Sehingga menghadapi perihal seperti ini, manusia pun berbeza pendapat, kaum muslimin pun berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bahwasanya ya biarkan saja, dilepas sajalah umat ini berpecah, tidak usah dibahas-bahas lagi, biarkan semua memilih jalannya masing-masing, karena tidak mungkin disatukan lagi. Yang kedua, ada golongan yang memaksakan orang ikut pemahamannya sendiri, seolah-olah dia dan golongannya maksum dari kesalahan dan dosa. Yang lain di luar itu semuanya salah dan harus berpedoman kepada dirinya. Dan ini pasti juga tidak benar, karena tidak satu pun kita, baik pribadi maupun golongan, yang menguasai seluruh kebenaran, yang tidak pernah salah sama sekali. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Tidak saya ketahui seorang pun dari ahlul ilmi, orang yang menguasai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertemu dengan orang Imam Malik, beliau bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang hafalan hadisnya 1.000.000 hadis, tetapi beliau mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pun ulama yang menguasai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walakinna minhum man yuhitu bi asairiha, ada yang menguasai sebagian besarnya, wa minhum man yuhitu bi katsirin minha, menguasai banyak daripadanya, wa minhum man yuhitu bi aqalliha, ada yang menguasai sedikit daripadanya. Fa idza dumma hadithu aw ilmu hadha illa ilmi hadha, ilmu ba'dhum ila ba'dhin, la ta'zubu sunnatu minas sunani anil ummah. Tidak akan hilang satupun sunnah apabila digabungkan ilmu semua mereka, tidak akan terhilang satupun sunnah dari umat ini. Maka tidak ada satupun yang punya hak prerogatif bahwasanya dialah menguasai seluruh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu, yang berkeyakinan bahwa dia dan golongannya mesti benar 100% adalah keyakinan yang keliru pula. Tetapi ada golongan ketiga, mereka yang tahu bahwasanya ini jalan yang benar, tetapi mereka tetap membuka diri, bisa saja apa yang kita anggap benar ada yang lebih benar daripadanya, dengan kembali kepada kitab dan sunnah. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam di akhir wasiatnya tadi mengatakan, ketika menyaksikan perselisihan yang banyak tersebut, beliau menasihati kita umatnya, alaikum bisunnati, kalian mesti ikut sunnahku, karena tidak ada yang menyatukan umat ini kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Dan ijma' ulama kaum muslimin bahwasanna al-khulafa ar-rasyidin yang diakui oleh umat Islam adalah Abu Bakr as-Siddiq, wa Umar bin al-Khattab al-Faruq, wa Uthman bin Affan Dzun Nurain, wa Ali bin Abi Talib Abu Sibtain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan semoga Allah meridai mereka semuanya dan seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram ni rahmati Allah. Sekarang kita sudah dihadapkan pada fenomena kenyataan yang ada di hadapan mata, bahwa umat Islam hari ini terpecah-pecah dan terpencar-pencar. Ada yang mengikut aliran ini dan aliran itu, dan bahkan sesama kaum muslimin juga dengan perkara duniawi juga sudah saling membenci. Oleh itu, apa kiranya yang bisa membuat kita kembali menikmati seperti yang terjadi di zaman Nabi, atau setidaknya kita berupaya untuk itu.
Maka kata kuncinya, passwordnya adalah kembali kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan ini. Dan cara Nabi ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Andainya engkau belanjakan seluruh kekayaan dunia ini, berbendaharaan dunia ini untuk menyatukan hati mereka, engkau tidak akan sanggup menyatukannya. Tetapi Allah lah yang telah menyatukannya. Dengan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah semuanya, dengan berpegang erat dan kuat. Bukan sembarang pegang sahaja, mesti dipegang kuat-kuat. Pegang Al-Quranul Karim dengan kuat, pegang As-Sunnah An-Nabawiyah dengan kuat. Karena tadi di awal sudah kita katakan bahwa imanlah yang membuat kita kokoh dalam bersaudara. Mencintai karena Allah lah yang membuat kita kokoh dalam bersaudara. Karena imanlah kita rela memberikan apa yang ada pada kita, apalagi yang sudah memang bukan milik kita, mesti akan kita lebih ridha untuk menyerahkannya. Tetapi bila iman lemah, maka kita akan semakin jauh dan terpecah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, iman yang dimaksud terimplikasikan dan teraplikasikan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada metode, tidak ada manhaj yang bisa menyelamatkan kita dari perpecahan umat, dari permusuhan sesama muslim, kecuali konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak hari ini diaplikasikan dalam pemahaman as-salafus salih, yaitu seperti mana mereka, seperti itu kita lakukan. Di dalam berkeyakinan kita terima yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati, dengan seteguh diri. Dan bila datang perintah dari Allah dan Rasulnya, kita terima dengan senang hati dan gembira, karena sebenarnya ini peluang untuk beramal saleh. Dan di saat Allah SWT dan Rasulnya menegah kita dari sesuatu, karena Allah tak perintahkan kecuali baik bagi kita, dan Nabi tidak larang kecuali yang bermudarat bagi kita, maka kita dengan senang hati menerima apa yang sudah ditentukan olehnya. Dan di samping itu, dan tidak kalah penting pula, adalah menjaga al-akhlaqul karimah bainana, menjaga akhlak-akhlak yang mulia di antara kita. Tadi sudah kita sebutkan sedikit gambaran bahwasanya di saat sedang suksesnya, tiba-tiba dihentikan, tiba-tiba diturunkan, tetapi sedikit pun tidak terjadi perasaan merasa dikecilkan. Oleh sebab itu, sering kita dengar para da'i yang mukhlis, yang ikhlas. Bagi saya tidak penting Islam ini maju di tangan saya atau di tangan saudaraku muslim selain saya. Artinya apa? Dalam berdakwah ini yang kita cari adalah bagaimana Allah meridai umat ini. Baik orang masuk Islam dapat hidayah melalui tangan kita atau melalui tangan orang lain. Sehingga dengan demikian saya tidak terpengaruh. Misalnya followers saya sedikit, followers saudara saya banyak. Likers saya sedikit, likers saudara saya banyak. Dan ini pada gilirannya membuat hati ini selalu tentram dan tenang. Yang kedua, bahwa saya tidak boleh terpengaruh oleh buruknya akhlak saudara saya terhadap saya. Tidak boleh terpengaruh oleh buruknya akhlak saudara saya terhadap saya. Kita berikan hidayah, kita berikan petunjuk, kita berikan ilmu, kita sampaikan nasihat, tapi dia balas dengan menghujat, dengan
merendahkan, dengan menghina, saya tidak akan berubah. Saya tetap akan mengulurkan hidayah ini kepadanya. Ada sebuah kisah yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah pernah dengar pula. Seorang ahli hikmah duduk di tepi air yang mengalir sungai. Tiba-tiba ada seekor anak kucing yang hanyut. Lalu dia nak selamatkan. Ketika dia julurkan tangannya, kucing itu mencakar jarinya. Lalu dia tarik lagi sekali, tapi dia ulurkan tangannya lagi untuk menyelamatkan anak kucing itu. Tetap juga dicakar. Sampai 3 kali begitu, tapi tetap dia selamatkan. Subhanallah. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Terlihat oleh seseorang, lalu orang itu menghampiri sang orang tua. Kenapa tuh? Bapak masih menyelamatkannya. Padahal bapak dicakar oleh kucing itu. Apa jawabannya? Wahai anak saudaraku, sifatnya kucing, tabiatnya kucing memang mencakar. Tapi tabiat saya sebagai manusia menyayangi. Oleh sebab itu saya tidak boleh terpengaruh oleh tabiat kucing, karena kalau saya terpengaruh, saya justru akan membahayakan dirinya dan membahayakan diri saya. Artinya apa? Seburuk apapun saudara kita sesama muslim terhadap kita, jangan kita berubah kalau kita memang sudah berakhlak baik. Biarlah mereka sesama muslim yang berselisih dengan kita menghina dan merendahkan kita, tetapi kita tetap berbuat baik dan menyampaikan hidayah pada saudara kita. Dan kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dan di samping itu mungkin itu sebagai penutup, menjaga hak-hak ukhuwah saudara sesama muslim yang mesti kita perhatikan. Para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat Qur'anul Karim menyebutkan ada beberapa hak. Yang pertama adalah muslim bagi muslim yang lain harus saling membantu, saling menolong dalam masalah apapun, dalam keadaan sulit apapun susah. Tadi kita sebutkan Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling membantulah dalam kebenaran, dalam kebaikan dan ketakwaan, dan membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, unsur akhaka zaliman aw mazlumah, bantu saudaramu dalam keadaan buat zalim maupun dalam keadaan dizalimi. Bertanya sahabat, na'rifu kaifa nansuruhu mazluman wa kaifa nansuruhu zaliman. Kami tahu membantu saudara yang dizalimi, tetapi bagaimana kami membantu saudara yang menzalimi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuz bi yadi aw imna'hu 'anil zulm, cegah dia dari berbuat zalim. Di antara hak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menzalimi saudara kita. Tadi sudah kita secara eksplisit sudah kita sampaikan, walaupun dia zalim kepada kita, kita jangan menzaliminya. Karena sesungguhnya muslim itu diharamkan atas muslim yang lain, darahnya, hartanya, kehormatan dirinya. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatil wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam khutbah di haji wada', inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya Allah telah mengharamkan dan di antara kalian darah dan harta-harta kalian. Tidak boleh kita menzalimi, baik darahnya maupun hartanya maupun kehormatannya. Nah, kehormati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini, yaitu di hari Arafah. Wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, yaitu di tanah haram Makkah. Wa fi syahrikum hadza, dan di bulan kalian ini, yaitu di bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Sebagaimana di tanah haram, di bulan haram, di hari haram, dosa dilipat gandakan, maka menzalimi saudara sesama muslim maka juga lebih besar dosanya daripada zalim kepada selain muslim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, Nabi juga firman, Nabi bersabda, al-muslim akhul muslim, muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, la yadhlimuhu
tidak boleh menzaliminya, wala yakhzuluhu, dan tidak boleh merendahkannya, wala yahqiruhu, dan tidak boleh mencelanya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru ila sadri 3 marrat. Yang ketiga di antara yang menjaga ukhuwah di antara kita kaum muslimin sedang dirahmati Allah, saling menyayangi di antara sesama kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tamsilkan mathalul mu'minina bitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal hummah. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta mencintai, sayang menyayang, dan kasih mengasihi seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, yang lain pun ikut merasakannya sampai tak bisa tidur dan panas badannya. Ma'asyiral muslimin sallallahu alaihi Allah, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin di antara mukmin yang lain itu adalah seperti bangunan, yasuddu ba'dahu ba'dah, yaitu saling menguatkan satu sama lain. Yang keempat, kaum muslimin, ukhuwah yang harus kita jalankan terus adalah an-nushu likulli muslim, yaitu saling menasihati sesama muslim atau ikhlas kepada sesama muslim. Artinya kita mencintai kebaikan untuk diri kita, mesti juga mencintai kebaikan untuk saudara kita. Kita tidak ingin dizalimi dalam hak kita, kita juga harus jangan sampai saudara kita terzalimi oleh kita. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu pernah menyuruh budaknya atau pembantunya membeli seekor kuda di pasar hewan. Subhanallah, sepakat harganya 300 dirham dengan syarat COD, yaitu cash on delivery, yaitu dibayar setelah sampai ditengok oleh Jarir, kuda tersebut nilainya lebih dari 300 dirham. Lalu dia katakan kepada pemilik, ini kuda kamu tak patut saya beli 300 dirham. Terkejutlah itu orang. Lalu berapa? Dia cakap 400 dirham saya beli. Lalu ditengok lagi, diperiksa, ternyata lebih lagi. Dia katakan tak bisa 400. Mestinya berapa? Dia cakap 500. Dia naikkan terus sampai 800 dirham. Dari awal dia bersepakat 300, akhirnya dia beli 800 dirham. Allahu Akbar. Ditanya, ya Aba Abdullah, bagaimana kau bisa seperti itu? Orang biasanya begini menawar itu menurunkan harga, ini menaikkan harga lebih daripada 2 kali lipat. Lalu dia cakap, inni ahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya ini berjanji dengan Rasulullah SAW untuk untuk jujur kepada setiap muslim. Nah, di antara kejujuran yang harus ada pada diri kita, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bila kita saudara kita melakukan yang salah atas dasar cinta dan peduli pada saudara, kita katakan ini adalah suatu yang tidak benar. Dan mesti kita tunjukkan mana yang benar. Kenapa? Karena keselamatan, kalau tadi keselamatan hartanya di dunia yang patut dibeli dengan 800 dirham, dia jujur berikan untuk keselamatan di akhirat, lebih jujur lagi. Maka dalam berdakwah ini kita harus jujur. Maka Nabi SAW karena kejujurannya, beliau dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman padanya, tetapi Nabi tidak berubah akhlaknya, Nabi tidak berubah sayangnya. Orang jahiliyah memusuhi, beliau mengasihi. Orang jahiliyah menghalang-halangi, beliau membuka hati untuk menerima mereka. Bila saja di mana saja, bila mereka bertaubat, Nabi katakan welcome. Sedangkan orang-orang jahiliyah menutup hatinya terhadap Nabi alaihi salatu wassalam.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, jadi mesti selalu memberikan nasihat kepada sesama kita, kemudian menjawab salamnya. Ini betapa banyak sebagian kita yang ngaji, yang katanya mengaji sunnah, langsung tidak menjawab salam orang, menengok tampilannya, ada orang mengucapkan salam. Bukankah Nabi SAW mengatakan, salim ala man arafta wa man lam ta'rif, salamlah kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenali. Kalau hajru itu berlaku bila diperlukan, bila tidak perlukan, hajru bukan suatu amalan yang harus dilakukan setiap hari. Oleh itu kaum muslim menjawab salamnya, mendatangi orang yang sakit, kemudian bila diundang kita datang, menjawab orang yang bersin dan mengikut jenazah, dan semua itu adalah akan mengikat hubungan sesama kita. Masyaallah, betapa banyak orang yang masuk Islam zaman Nabi karena Nabi menjenguknya di waktu sakit. Berapa banyak orang yang simpati kepada dai di saat dia awalnya dimusuhi oleh yang meninggal ini, seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika Al-Bakri meninggal dunia. Dan Al-Bakri ini adalah selama hidupnya memusuhi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, memusuhinya, menghasutnya, bahkan memfitnahnya di depan penguasa, di depan kerajaan. Tetapi Imam Taimiyah tak pernah membalas. Justru di hari beliau meninggal, yang pertama melayat, menjenguk, ikut menyampaikan duka cita adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai dia katakan kepada keluarganya, sejak saat ini saya pengganti ayah kalian. Apapun kebutuhan kalian sampaikan kepada saya. Allah, anak musuh bebuyutannya, anak musuh besarnya, tetapi hati beginilah dai seharusnya kaum muslimin. Beginilah harusnya seorang dai. Nah, bila semua dai seperti ini, maka insya Allah persaudaraan itu akan kembali dengan izin Allah. Akhirnya anak-anaknya yang dulu terpengaruh oleh ayahnya melihat begitu mulianya akhlak sang dai Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, akhirnya mereka tahu ternyata yang salah itu adalah ayah mereka, dan akhirnya mereka minta maaf dan akhirnya berkesudahan dengan kebaikan. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah, ketika dilaporkan kepadanya orang yang senantiasa memfitnah dan memusuhinya, lalu dilaporkan kematiannya, beliau juga ikut bersedih dan melarang bergembira untuk untuk bergembira dengan kematiannya tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan di antara hak persaudaraan, kita mesti mencintai bagi saudara apa yang kita cintai pada diri kita, dan ini kesempurnaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini di antara hak-hak ukhuwah yang bila dilaksanakan dengan baik, insya Allah kita kembali kepada jalur yang benar di samping apa yang disebutkan, dan kata kuncinya adalah kokohkan iman sehingga kita selamat dari syubhat dan syahwat, sehingga kita berjalan dengan tenang, dengan selesa di atas sunnah Nabi SAW. Dan ini memerlukan keimanan yang kokoh, karena kalau kita goyang, kita bisa terpedaya oleh rayuan-rayuan syaitan untuk menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Barangkali inilah yang dapat kita sama-sama bincangkan di waktu yang telah disediakan. Terima kasih atas kepercayaan dan penghormatan yang diberikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Yang benar semata taufik dari Allah, yang salah dan keliru mesti daripada saya atau daripada syaitan. Kepada Allah saya memohon ampunan, dan kepada tuan-tuan mohon tuan-tuan dan perempuan, saudara dan saudari untuk dimaafkan dan dimaafkan. Nah, terima kasih. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serah kembali kepada saudaraku moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustazana. Itulah penjelasan tentang menjaga ukhuwah memang muslim yang telah disampaikan oleh teman Adi. Semoga apa yang telah dijelaskan penjelasan tersebut dan kita semoga kita sentiasa menjaga ukhuwah sesama muslim dari daripada untuk dalam kuliah ini insyaallah taala tidak ada pertanyaan. InsyaAllah kita langsung tutup. Kami mengatakan jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Maaf, suara putus-putus tadi. Terputus. Nah, insyaallah taala kita langsung tutup sebab di sini tidak ada soalan. Maaf, suaranya putus-putus Ustaz. Suara kurang jelas. Sebentar Ustaz, sebentar. Oke. Nah. Nah, Ustaz, insyaallah kita terus tutup. Tutup, oke. Terima kasih. Insyaallah. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum. Wa liqa'in qadimin insyaallah mutajadid ma'akum. Insyaallah Ustaz. Allah barik. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.